Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya mau mengenalkan tokoh Islam Indonesia yang sangat penting, yaitu Haji Agus Salim. Ini kaosnya baru jadi. Iya, saya jualan insya Allah. Jadi ada quotes yang saya tampilkan di sini, kata Haji Agus Salim: di negeri sendiri jangan kita yang menumpang. Ucapan Agus Salim 100 tahun yang lalu, dan kita 100 tahun kemudian masih tetap menumpang di negeri sendiri. Dalam perspektif luar, apalagi Indonesia itu sudah diambil sama orang, sudah dikuasai aset-asetnya sama orang lain, dan orang-orang Indonesia menjadi penumpang di negerinya sendiri, tidak makmur, diperlakukan tidak adil, dan macam-macam. Siapa Haji Agus Salim? Dia itu dulu, kata Agus Salim, waktu dia ceramah 6 bulan di Universitas Cornell University, diundang untuk ngasih kuliah 6 bulan di sana oleh Kahin, ya, Doktoran Kahin, itu ahli tentang Indonesia. Tahun 50-an itu kalau nggak asal, dia bilang, saya pernah berjalan di dalam lumpur. Kata siapa? Haji Agus Salim. Saya waktu muda berjalan di dalam lumpur. Satu ungkapan yang syarat makna bahwa dia itu juga melakukan deviasi, penyimpangan-penyimpangan di dalam hidupnya sebagai seorang muslim, tapi kemudian dia mengubah dirinya. Haji Agus Salim itu waktu muda, ya, dia lulusan terbaik dalam ujian nasional, gitu, lulusan terbaik SMA, atau dulu itu apa ya namanya, AMS, ya, AMS, SMA zaman Belanda itu. Dia lulusan terbaik di seluruh Hindia Belanda. SMA-nya cuma ada 3, satu AMS atau AMS di Betawi, AMS di Surabaya, dan AMS di ini di mana itu, di mana, Bandung. Kalau di Bandung sekolahnya Nasir, Muhammad Nasir. Kalau di Surabaya kalau nggak salah sekolahnya Kartosuwiryo, ya. Yang di Betawi sekolahnya apa itu, Haji Agus Salim. Dia kemudian lulus dari SMA, dikirim oleh, dia menjadi pegawai ini, konsulat haji Belanda di Jeddah, ya, nggak tahu apa pekerjaan, pokoknya dia sebagai pegawai pemerintah Hindia Belanda. Dia bukan pejuang Islam awalnya. Terus kemudian dia itu di apa, saya ada bukunya 100 tahun Haji Agus Salim, jadi tahu sedikit ya saya tentang Haji Agus Salim itu, yang terbit tahun 1984 untuk memperingati 100 tahun Haji Agus Salim, karena Haji Agus Salim lahirnya kan 1884 dan wafat 1954, 70 tahun usianya. Setelah ulang tahun ke-70 itu Haji Agus Salim wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Jadi satu hari, kata Haji Agus Salim, saat itu Cokro Aminoto sedang moncer namanya sebagai tokoh, sebagai apa itu namanya, ketua umum Partai Sarekat Islam, partai Islam terbesar di era kolonial Belanda itu adalah Sarekat Islam, dipimpin oleh Cokro Aminoto, ya. Setelah dia mengambil alih kepemimpinan dari Haji Samarhudi yang membangun Sarekat Dagang Islam, kemudian Sarekat Dagang Islam oleh Cokro Aminoto diubah, dinotaris kalau nggak salah tahun 1912 atau 11 gitu, menjadi Sarekat Islam. Unsur D-nya, kata dagangnya, dicoret jadi menjadi partai politik, yaitu Sarekat Islam. Karena dia melihat tantangan zamannya adalah kemerdekaan politik yang belum diraih oleh umat Islam, dia mengubah satu cara perjuangan melalui organisasi modern, ya, yang baru muncul di awal abad 20, satu perjuangan melalui organisasi. Dan dia mengubah Sarekat Dagang Islam, dinotaris secara resmi menjadi Sarekat Islam, dan melahirkan kader-kader Cokro Aminoto itu. Sarekat Islam menjadi tokoh-tokoh bangsa kemudian. Nah, kemudian singkat cerita, si Belanda ini mengutus Agus Salim yang baru pulang dari Jeddah itu 7 tahun
dia menjadi konsulat haji di Jeddah sebagai representasi perwakilan dari pemerintah kolonial Belanda. Itu kemudian Haji Agus Salim ditugaskan sebagai mata-mata Belanda, ya, sebagai mata-mata untuk menyelidiki gerak-gerik dan kiprah dari Sarekat Islam dan Haji Omar Said Cokro Aminoto. Dan kemudian setelah dia mengikuti perjalanan Cokro Aminoto, begitu kira-kira dalam buku biografi 100 tahun Haji Agus Salim terbitan Sinar Harapan itu, Haji Agus Salim terus dia tidak memberikan laporan ke pemerintah Belanda yang mengutusnya sebagai mata-mata. Dia justru langsung tertarik, ya, dan terpukau oleh pribadi besar Haji Omar Said Cokro Aminoto, dan dia bergabung ke dalam Sarekat Islam. Satu takdir Allah berlaku, manusia hanya menerima, berubahlah perjalanan Haji Agus Salim, dan dia kemudian mengubah kiblat hidupnya dari pegawai Belanda, digaji oleh Belanda, dan kemudian dia membebaskan dari belenggu-belenggu masa lalunya itu dan merintis jalan hidup baru sebagai aktivis pergerakan Islam, bergabung ke dalam partai politik Islam, Sarekat Islam pimpinan Haji Cokro Aminoto. Dan kita kemudian tahu selama 21 tahun Haji Omar Said Cokro Aminoto dan Haji Agus Salim itu bahu-membahu membesarkan dan mengembangkan organisasi Sarekat Islam dan menuntut Indonesia berlemen. Konon menurut beberapa literatur yang sudah terbit, ya, penelitian tentang Sarekat Islam, itu anggota partai terbesar saat itu adalah Sarekat Islam. Anggotanya hampir 2 juta orang yang meliputi seluruh wilayah Indonesia sebagai organisasi nasional. Berbeda dengan Budi Utomo yang hanya mengerucut, ya, pada Ningrat Jawa atau organisasi perkumpulan orang-orang Jawa di tanah Jawa dan tidak mempunyai cabang-cabang di seluruh Indonesia. Berbeda dengan Sarekat Islam pimpinan Haji Omar Said Cokro Aminoto dan Haji Agus Salim. Nah, Haji Agus Salim ini menarik, dia memiliki kemampuan pribadi, memiliki kemampuan 7 bahasa. Tentu bahasa Arab dia kuasai karena dia menguasai dan lama di Jeddah, ya. Dan dia berguru pada pamannya juga, di Imam Masjidil Haram yang terkenal saat itu, menjadi guru dari Haji Hashim pendiri NU itu Hashim Asy'ari. Itu gurunya adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi bersama-sama dengan Haji Ahmad Dahlan yang juga berguru pada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dan itulah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi adalah, kalau tidak salah, masih paman dari Haji Agus Salim. Kemampuan bahasa Arab itu nanti akan sangat berguna, karena dengan kemampuan bahasa Arab itu Haji Agus Salim bisa menguasai ilmu Islam dengan memakai sumber langsung bahasa Arab, ya. Tidak memakai perantaraan pemikir dari Belanda misalnya. Dan dia juga menguasai bahasa Belanda, menguasai bahasa Prancis, menguasai bahasa Jerman, menguasai bahasa Turki, sekitar 7 bahasa, tentu Inggris, Belanda, ya. Dan keistimewaan tentu dia menguasai bahasa Arab. Haji Agus Salim, dan dia dikenal sebagai orang yang berjasa, tetapi kemudian setelah wafatnya Cokro Aminoto tahun 1934, akhirnya Agus Salim itu dipecat juga oleh oleh pimpinan dari Sarekat Islam, nggak tahu masalahnya apa. Dan kemudian Haji Agus Salim membuat partai baru, Penyedar, tahun 36, tetapi partai Penyedar tidak bisa berkembang, tidak mendapatkan pengikut sebagaimana partai Sarekat Islam. Dan di zaman Jepang itu bersama kadernya yaitu Kasman Singodimejo, ya,
Haji Agus Salim menghidupi keluarganya dengan menjual barang-barang bekas di zaman yang sulit itu bersama siapa Kasman Singodimedjo, dan kemudian Allah menatahkan takdirnya kembali. Haji Agus Salim muncul sebagai perumus, ya, perumus dari Piagam Jakarta atau pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tetapi semasa di Sarekat Islam sampai zaman Jepang itu Agus Salim tetap ini ya, memimpin berbagai berbagai koran ya di Hindia Belanda, termasuk koran Fajar Asia, koran resmi, organ resmi dari Sarekat Islam. Jadi kemampuan orasinya, berkata-katanya itu juga sangat penting, di samping kemampuan menulisnya yang sangat produktif dari Haji Agus Salim. Satu kombinasi kemampuan yang jarang dimiliki oleh tokoh-tokoh Islam saat itu. Tapi saat itu tampaknya tokoh-tokoh bangsa, pergerakan baik yang Islam maupun nasionalis itu melakukan satu artikulasi politik atau pengembangan diri melalui dua cara ya, dengan pidato-pidato di panggung di depan massa, juga sekaligus menuliskan pikiran-pikirannya, pikiran-pikiran politiknya, sebagaimana Natsir Muda, Soekarno Muda, Haji Agus Salim, Hasan, dan lain-lain, itu menggunakan media koran dan majalah untuk menyebarkan gagasan-gagasan tentang Indonesia yang dibayangkan dan Islam yang dibayangkan dalam konteks negara yang baru yang akan dilahirkan atau akan lahir. Jadi sebenarnya dia, kemunculan Agus Salim adalah genuine, tidak tiba-tiba. Kalau dia kemudian menjadi ditunjuk oleh partai dalam menjadi panitia 9 untuk merumuskan Undang-Undang Dasar 45, itu sebenarnya memang dia sudah dikenal dalam pergerakan Islam ya, atau pergerakan kemerdekaan Indonesia. Singkat cerita, dialah yang menghaluskan, merumuskan dan menghaluskan tata bahasa atau langgam irama dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Panitia 9 itu selain Agus Salim ada tentu Soekarno, Hatta, Muhammad Yamin, Amar Amis yang wakil dari Kristen, Abik Pusno, Cokro Suyoso, Wahid Hashim, kemudian Ahmad Subarjo, terus siapa lagi ya, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Kahar Muzakir, bukan Kahar Muzakkar ya. Terus kemudian ada 9, silahkan dilihat. Itulah yang merumuskan dan kemudian menghasilkan karya yang sangat bersejarah, itu Pancasila ya, rumusan Pancasila tahap pertama 22 Juni 1945. Dan yang jauh lebih penting, meskipun Haji Agus Salim tidak hadir dalam proklamasi 17 Agustus di Jalan Pegangsaan Timur itu, tetapi kemudian dia berjasa menduduki jabatan Menteri Luar Negeri, Menteri Penerangan, dan lain-lain, dan bersama A.R. Baswedan, kakek dari Anies Baswedan yang sekarang gubernur, itu dia melanglang buana selama 6 bulan untuk meyakinkan negara-negara Islam mengakui kemerdekaan Indonesia yang baru dilahirkan. Dan karena kemampuan diplomasinya dan juga pendekatan bahasa Arabnya itu, bersama A.R. Baswedan mereka kemudian berhasil ya membawa negara-negara Arab sebagai negara-negara yang pertama-tama mengakui kemerdekaan Indonesia. Karena siapa? Jasa Haji Agus Salim. Dan kemudian di akhir hidupnya, di usia sekitar 69, dia masih berjasa mengembangkan Islam melalui Universitas Cornell University, yaitu di Amerika. 6 bulan dia memberikan kuliah Islam dalam bahasa Inggris, dan itu direkam oleh pihak universitas, dan kemudian tentu mereka punya dokumentasi rekaman dan wajah Haji Agus Salim yang kita belum tahu, belum bisa menikmati kuliah bahasa kuliah Islam di Cornell University itu. Mungkin ada filmnya ya, mungkin ada pihak Indonesia yang bisa membantu mencarikan film suara dari Agus Salim. Sampai sekarang pun saya tidak pernah mendengar pidato atau suara dari Haji Agus Salim. Mungkin ada filmnya ya,
Alangkah baiknya kalau ada penonton atau peneliti atau siapapun yang menonton channel Pesantren Jolali, YouTube-kanlah suara Haji Agus Salim untuk memperkuat semangat kebangsaan dan keislaman kita. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir sobron jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.